Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rutmawati Panjaitan dengan NIM C0D023022. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul mengisi SPT online pribadi dan badan. Namun sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Sela Aprilia Murti Dayanti. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dari rumusan masalah, apa pengertian dari SPT dan bagaimana ketentuan pengisian SPT online bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Yang pertama, pengertian dari SPT. Surat pemberitahuan tahunan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT masa pajak adalah SPT yang memiliki jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, ketentuan pengisian SPT online bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pertama, pengisian SPT bagi wajib pajak orang pribadi. Ada persyaratan umumnya. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan. Kedua, memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak yang valid. Yang ketiga, memiliki EFIN atau Electronic Filing Identification Number untuk akses e-filing. Selanjutnya, memiliki dokumen pendukung. Yang pertama, fotokopi formulir 1721A1 atau 1721A2 atau bukti potong PPh pasal 21. Yang kedua, surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 29 jika ada. Yang tiga, surat kuasa khusus jika dikuasakan. Yang keempat, perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak yang kawin dengan status perpajakan suami istri. Selanjutnya, proses pengisian SPT. Yang pertama, masuk ke halaman login dengan email dan password. Kedua, pilih jenis formulir SPT yang sesuai, seperti formulir 1770, 1770S atau 1770SS. 3. Untuk formulir 1770SS, pilih opsi penghasilan kurang dari 60 juta. Yang 4. Tentukan apakah ini pelaporan pertama atau pembetulan sebelum membuat formulir. 5. Klik buat untuk memulai pengisian. Selanjutnya dalam pengisian formulir. Yang pertama, isi data identitas wajib pajak. Yang kedua, masukkan informasi mengenai penghasilan bruto dan penghasilan neto. Ketiga, hitung PPh terutang dan masukkan data yang diperlukan sesuai petunjuk. Keempat, pastikan semua data yang dimasukkan akurat dan lengkap. Selanjutnya, pengiriman SPT. Pertama, setelah selesai mengisi, periksa kembali semua data. Yang kedua, kirim SPT melalui e-filing. Keempat, simpan bukti pengiriman sebagai arsip. Selanjutnya, batas waktu pelaporan. Batas pelaporan SPT tahunan adalah tanggal 31 Maret setiap tahun pajak atau 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Yang pertama, pengisian SPT online bagi wajib pajak badan. Ada persyaratan umumnya. Yang pertama, wajib pajak badan harus terdaftar sebagai wajib pajak badan dengan NPWP atau nomor pokok wajib pajak yang valid. Kedua, EFIN memiliki EFIN atau Electronic Filing Identification Number yang diperlukan untuk akses e-filing. Selanjutnya, dokumen pendukung. Yang pertama ada laporan keuangan tahunan, yang kedua bukti potong pajak jika ada, yang ketiga dokumen lain yang relevan seperti laporan perpajakan sebelumnya dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, proses pengisian SPT. Yang pertama, login ke DJP online, kunjungi situs resmi DJP di www.pajak.go.id dan login menggunakan NPWP dan password.
Kedua, pilih layanan e-filing. Setelah login, pilih menu e-filing untuk pengisian SPT. Ketiga, pilih jenis SPT. Pilih jenis SPT yang sesuai seperti formulir 1771 untuk wajib pajak badan. Selanjutnya, pengisian formulir. Yang pertama, data identitas. Isi data identitas wajib pajak badan, termasuk nama, NPWP, dan alamat. Kedua, informasi keuangan. Masukkan data mengenai penghasilan bruto, penghasilan neto, dan pajak terutang. Ketiga, perhitungan pajak. Hitung PPh terutang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pastikan untuk memenuhi tarif yang sesuai dengan jenis usaha dan penghasilan. Selanjutnya, pengiriman SPT. Yang pertama, verifikasi data. Periksa kembali semua data yang telah dimasukkan untuk memastikan keakuratan. Kedua, kirim SPT. Setelah yakin semua data sudah benar, kirim SPT melalui fitur e-filing. Ketiga, simpan bukti pengiriman. Setelah pengiriman, simpan bukti pengiriman SPT sebagai arsip dan bukti pelaporan. Selanjutnya, batas waktu pelaporan. Batas waktu pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak badan adalah 30 April setiap tahun pajak atau 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Selanjutnya, pembetulan SPT. Jika terdapat kesalahan dalam pengisian SPT, wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT dengan mengikuti prosedur yang ditentukan di DJP online. Selanjutnya, ketentuan tambahan. Pastikan untuk mengikuti semua ketentuan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan terbaru dan kebijakan DJP yang mungkin berubah dari waktu ke waktu. Dengan mengikuti langkah-langkah dan ketentuan di atas, wajib pajak badan dapat melakukan pengisian SPT online dengan lebih mudah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baiklah, kesimpulan dari materi ini, SPT online merupakan langkah penting bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien dan akurat. Persyaratan dasar wajib pajak harus memiliki NPWP dan e-fin untuk dapat mengakses layanan e-filing di DJP online. Sekian presentasi materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.